Kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul We Are The Millers yang rilis pada tahun 2013. Film diawali dengan seorang pria bernama David yang merupakan seorang pengedar narkoba kelas bawah. Konsumen David sendiri juga hanyalah orang-orang biasa, seperti ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan juga koki restoran. Lalu kita diperkenalkan dengan Rose yang merupakan seorang penari di sebuah klub malam. Rose dan David kebetulan tinggal di satu apartemen yang sama dan mengenal satu sama lain, namun hubungan mereka tampak tidak akur. Lalu ada tetangga mereka lainnya yang bernama Kenny, seorang remaja polos yang masih berusia 18 tahun. Malam itu, Kenny melihat seorang gadis bernama Cassie yang sedang diganggu oleh beberapa preman di seberang apartemennya. Ia pun berusaha untuk membantu Cassie, namun Kenny malah ikutan dihajar oleh preman tersebut. David pun langsung pergi menghampiri untuk membantu Kenny. Namun sialnya, David yang hendak melarikan diri, tertangkap akibat kesalahannya sendiri. Preman yang mengetahui bisnis David, langsung merampok uang serta narkoba miliknya. Keesokan harinya, David tampak menghindari panggilan dari bosnya yang bernama Brad. Ketika hendak kembali, tiba-tiba saja David diculik oleh anak buah Brad dan langsung dibawa ke perusahaannya untuk menemui Brad. David lalu berkata kepada Brad bahwa ia baru saja dirampok, sehingga ia tidak bisa memberikan setoran untuknya. Lalu Brad pun memberikan solusi kepada David, agar ia bisa melunasi hutangnya, yaitu dengan menjadi kurir narkoba. Tugasnya David, yaitu pergi ke Meksiko dan mengambil paket narkoba atas nama Pablo, yang merupakan nama lain dari Brad. Ia juga berkata, akan memberikan David bonus sebesar $100.000 jika berhasil mengantarkan paketnya. David lalu memikirkan cara untuk membawa paketnya agar bisa melewati perbatasan yang dijaga ketat di sana. Ketika sedang mengobrol bersama Kenny, tiba-tiba ada sebuah keluarga dengan mobil van yang berhenti untuk menanyakan alamat. Di saat itu, David pun langsung kepikiran cara agar bisa melewati perbatasan dengan aman, yaitu menyamar sebagai keluarga yang sedang liburan dengan mobil van. David lalu pergi menemui Rose dan meminta ia untuk pura-pura menjadi istrinya, agar bisa melakukan misi penyeludupannya. Ia juga menawarkan bonus sebesar $10.000, namun Rose menolak tawaran tersebut. David lalu pergi menemui Cassie, gadis yang sempat diselamatkan mereka sebelumnya, dan menawarkan pekerjaan yang sama. Cassie menerima tawaran tersebut, dengan syarat David harus membayarnya sebesar $1.000. Setelah itu, David meminta Cassie dan Kenny untuk merubah penampilan mereka layaknya keluarga normal. Ketika hendak berangkat, Rose pun akhirnya setuju untuk menjadi istri David, namun Rose meminta bayaran sebesar $30.000. Sesampainya di sana, mereka berangkat ke Meksiko menggunakan mobil keluarga yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Brad. Ketika sampai di perbatasan, mereka pun memasuki Meksiko tanpa ada kendala dari penjaga perbatasan. Mereka pun akhirnya sampai di tempat yang dimaksud dan langsung disambut oleh banyak pria bersenjata yang berjaga di sana. Sesampainya di sana, David langsung ditodong pistol oleh seorang pria yang mendatanginya ketika ia turun dari mobil. Namun ketika David menyebutkan nama Pablo, pria tersebut pun langsung menyambutnya dengan ramah. Para anggota di sana lalu mulai memuat narkoba dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam mobil David. Selesai dari sana, mereka pun berangkat kembali, dan sampai lagi di perbatasan yang sebelumnya mereka sempat lewati tadi. Ketika sedang menunggu antrian, mereka bertemu dengan mobil keluarga lainnya, yaitu ada Eddie, dan anak perempuan mereka yang bernama Melissa. Ketika giliran mobil David untuk lewat, mereka pun disuruh menepi untuk diperiksa mobilnya. Mereka pun tampak ketakutan ketika penjaga di sana hendak membuka pintu mobil mereka. Untung saja, muncul beberapa imigran gelap dari bawah mobil mereka, sehingga mereka pun akhirnya dibiarkan lewat oleh petugas di sana. Mereka pun tampak lega dan merayakan dengan bernyanyi bersama, karena berhasil melewati perbatasan tersebut dengan aman. Di saat yang bersamaan, muncul Pablo yang asli, di tempat mereka mengambil paket narkoba tadi. Dan ternyata, David sudah ditipu Brad untuk mencuri narkoba milik Pablo yang asli. Di tengah perjalanan, tampak David dan Rose yang sedang berargumen, dan tiba-tiba saja mobil van mereka mogok.
Ross yang terlanjur kesal dengan David, langsung pergi meninggalkan mereka, dan disusul oleh Casey. Lalu tak lama kemudian, muncul lagi pasangan Don, yang datang menjemput mereka, bersama dengan David. Ternyata Don menawarkan David, untuk membantu menderek mobil van miliknya ke bengkel. Ketika sedang mengobrol, diketahui ternyata Don adalah seorang polisi yang bekerja khusus di divisi narkoba. Mereka yang panik pun berencana untuk kabur, namun sayangnya, bengkel yang didatangi tutup, sehingga mereka harus menunggu hingga esok hari. David dan keluarga Don pun menghabiskan waktu bersama dengan melakukan camping di dekat bengkel tersebut. Keesokan harinya, Don mengantarkan mereka kembali di bengkel tersebut, dan mereka pun berpisah. Namun ternyata, di dalam bengkel tersebut, sudah ada Pablo yang menunggu, dan langsung menyergap David dan lainnya. David lalu berkata kepada Pablo, bahwa mereka hanya keluarga jadi-jadian, yang menyamar untuk misi penyelundupan narkoba. Singkat cerita, Ross berhasil untuk mengalihkan perhatian Pablo, sehingga mereka bisa kabur, dengan bantuan Kenny, yang membawa mobil mereka secara ugal-ugalan. Namun sialnya, Kenny digigit oleh seekor tarantula, yang menyebabkan mereka harus membawa ia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, David menelepon Brad, dan meminta untuk menaikkan bonusnya, karena merasa sudah ditipu. Brad pun setuju dengan permintaannya, namun dengan syarat, paketnya harus segera diantar, pada hari itu juga. David lalu masuk kembali, dan dokter mengatakan, bahwa Kenny harus beristirahat beberapa jam, hingga ia sembuh. Mereka pun menunggu di mobil, dan seorang laki-laki bernama Scotty yang ditemui Casey di rumah sakit tadi, datang untuk menemui dirinya. David dan Ross pun menanyai Scotty, layaknya seperti orang tua kandung Casey, sembari menunggu Kenny. Beberapa jam berlalu, akhirnya Kenny keluar dari rumah sakit, dan karena terburu-buru, David tidak sengaja menjatuhkan Kenny, hingga membuat Ross marah. David lalu tidak sengaja berkata, bahwa ia akan kehilangan $500.000 jika tidak kembali dalam waktu 4 jam. Ross dan Casey pun terkejut, karena masing-masing dari mereka hanya diberi upah sebesar $30.000 dan $1.000. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Kenny tidak dibayar sama sekali oleh David. Karena sudah terlanjur kesal, David pun langsung pergi meninggalkan mereka, karena sudah dikejar waktu. Di selang perjalanan, David memutar radio, dan muncul lagu yang mereka pernah nyanyikan bersama ketika keluar dari perbatasan. Malamnya, terlihat Casey yang sedang curhat dengan Scotty, namun ia tidak peduli, dan berniat untuk melecehkan Casey. Ross yang melihat hal tersebut pun menghampiri mereka, dan langsung menghajar Scotty di tempat. Setelah itu, David yang merasa bersalah, kembali menemui Ross dan yang lainnya. Lalu ia menawarkan untuk membagi bonusnya secara merata. Ketika hendak kembali ke mobil, mereka pun bertemu kembali dengan keluarga Don yang kebetulan masih berada di sana. Di tengah perbincangan, tiba-tiba muncul anak buah Pablo di belakang mereka, namun untungnya berhasil ditumbangkan oleh Don. Lalu muncul Pablo yang sedang menyandera Melissa, namun Pablo melepaskannya karena urusannya, yaitu dengan David. Ketika Pablo hendak menembak David, tiba-tiba muncul kembang api, dan Pablo yang teralihkan pun langsung dihajar oleh Kenny. Don lalu memutuskan untuk membiarkan David dan keluarganya pergi, karena ia yakin bahwa mereka bukanlah orang jahat. Keesokan harinya, David pun mengantarkan paketnya kepada Brad, namun karena tenggat waktu yang sudah lewat, ia pun membatalkan kesepakatannya dengan David. David yang mengetahui hal tersebut akan terjadi, ternyata sudah memanggil Don dan timnya untuk menciduk Brad. Ia dan Don sudah merencanakan hal tersebut sebelumnya, dengan kesepakatan, segala tindakan kriminal David akan dihapus atas kesaksiannya. Singkat cerita, terlihat David dan Ross yang kini tinggal bersama di rumah yang sama. Lalu tampak tetangga yang menyapa David untuk mengajak berkenalan, dan ia pun memperkenalkan Casey dan Kenny sebagai anak mereka. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membentuk keluarga Miller sebagai keluarga asli mereka. Dan begitulah akhir cerita dari film We Are the Millers. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.